Tahu apakah pemilik rumah sudah memberanikan diri sesekali bisa kembali untuk melihat rumah mereka, tempat tinggal mereka ini. Namun yang jelas di setiap akses masuk ke kawasan Desa Brasitepu ini dijaga dan ditutup portal oleh petugas baik dari militer, Polri maupun juga bekerjasama dengan BNPB. Dan kondisi-kondisi rumah lainnya bisa Anda lihat seperti seakan-akan sudah tidak terawat, begitu, dengan kondisi yang sama dengan rumah-rumah lainnya, dipenuhi oleh debu vulkanik di bagian atap, dinding kayu mereka, dan juga di bagian bawah. Memang lokasi ini sempat dilanda semburan debu vulkanik dari lereng awan panas yang terjadi beberapa hari. Di bagian gang ini pun juga kita bisa lihat hanya yang bisa kita saksikan hanya ada hewan-hewan ternak dari milik masyarakat setempat seperti bebek, ayam, bahkan hewan-hewan lainnya. Di sebelah kanan saya pun juga bisa Anda saksikan debu masih menutupi sebagian rumah warga di sini. Di bagian bawahnya pun juga hingga ke bagian bawah sepertinya beberapa hari lalu semburan dari awan panas yang menyisakan debu vulkanik menutupi sejumlah tempat tinggal mereka. Lokasi ini berjarak 5 km dari Gunung Sinabung. Sebagaimana yang kita informasikan berhari-hari, memang masih ada himbauan untuk warga agar tidak dulu kembali ke tempat tinggal mereka yang di radius 5 km ini. Dan mereka pun juga mengharapkan adanya kepastian, mengingat juga di tempat tinggal mereka ini banyak sekali kegiatan yang bisa mereka lakukan untuk juga sebagai mata pencaharian mereka, begitu. Dan ini pun juga yang masih harus ditunggu oleh mereka, sampai kapan mereka harus berada di pengungsian dan kapan mereka akan mendapat uang ganti rugi terkait juga dengan wabah ataupun juga bahaya yang bisa sewaktu-waktu mengancam mereka bila mana mereka kembali lagi ke tempat tinggal mereka. Dari Desa Brasitepu, Kecamatan Simpang 4, Tanah Karo, Sumatera Utara, Arif Adil, Hadim, TV One mengabarkan. Aktivitas dari Gunung Sinabung ini bisa segera mereda, menurun, di mana itu pun juga akan menjanjikan sejumlah warga masyarakat yang berada di pengungsian ataupun di beberapa titik lainnya agar mereka proses relokasi yang dijanjikan oleh pemerintah. Namun sayangnya sampai dengan saat ini warga belum sama sekali mengetahui kapan, di mana, dan prosesnya seperti apa untuk relokasi warga. Warga juga berharap agar proses relokasi ini tidak hanya relokasi rumah, namun juga ladang mereka. Mengingat jika mereka hanya direlokasi dalam bentuk rumah saja, mereka mempertanyakan tentang bagaimana nasib mereka, bagaimana cara mereka mencari uang, dan bagaimana dengan mata pencaharian mereka. Mereka juga takut jika harus kembali ke ladang mereka, karena memang ladang mereka sendiri berada di jalur pirokrastik atau jalur turunnya awan panas. Dan sampai dengan saat ini kondisi Gunung Sinabung masih belum dapat diprediksi kapan akan berakhir. Prof, saya juga sempat berbicara dengan sejumlah warga, dan berikut ada kutipan wawancara saya terkait juga dengan bagaimana dan seperti apa yang warga pertanyakan tentang relokasi tersebut. Ya, kalau seandainya Desa Sipacem udah aman, ya kami memang senang begitu. Tapi kalau belum, ya itu pertimbangan pemerintah lah. Kami mau ngambil dari mana nafkah kami ini setiap hari. Prof, selain itu juga memang ada anak-anak kecil di pengungsian ini yang nasibnya masih terus dipertanyakan, terkait juga mereka harus mendapatkan tempat yang cukup nyaman dan bagaimana mereka bertumbuh kembang, termasuk juga mendapatkan pendidikan yang layak. Jika memang sampai dengan saat ini nasib mereka untuk mengungsi pun masih belum jelas. Apa yang warga harapkan adalah kejelasan dari nasib masa depan mereka. Dan berikut adalah paket liputan kami tentang seorang ibu yang memiliki anak kecil. Berikut liputannya. Lebih dari 2 bulan lamanya, Leni terus terpaksa hidup di pengungsian Jembur Taras Brastagi bersama suami dan ketiga anaknya. Perempuan asal Desa Jeraya, Kecamatan Simpang 4 Karo ini menjadi korban erupsi Gunung Sinabung yang sudah berlangsung kurang lebih 5 bulan. Namun, hidup di pengungsian bukanlah halangan bagi Leni untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Semua kewajiban sebagai ibu dan istri ia lakukan untuk keluarga kecilnya, mulai dari mengurus anak yang akan bersekolah, menyiapkan makan untuk mereka, hingga mencuci pakaian anggota keluarganya. Dengan ikhlas semua itu dilakukan Leni meski di tengah segala keterbatasan. Pertama, memasak desa ke desa bergantian kan, terus padat karya, terus ada juga yang ngajarin
ikat rambut, bikin kunci, gantungan kunci. Ya begitulah tiap hari Pak. Kemarin ada rencana pemulangan dari Jeraya Kak. Kakak mau nggak dipulangkan? Ya enggak Pak, kami takut Pak dipulangkan. Leni hanya berdoa dan berharap agar bencana ini segera usai, sehingga ia dan keluarga kecilnya bisa kembali hidup normal seperti sedia kala. Dari Karo, Sumatera Utara, dari Sanisa, Rinaldi Tarigan, Metro TV. Dan Raul, satu lagi yang harus diperhatikan adalah bagaimana psikologi pengungsi, karena sampai dengan saat ini mereka masih terus mengungsi. Bahkan saya sempat mendengar pengungsi berbicara jika terus-terusan mengungsi tanpa adanya kegiatan ini juga menyebabkan mereka jatuh sakit. Itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Untuk sementara demikian, Raul, kembali ke studio. Baik, terima kasih Raka untuk laporannya, Raka Susanto.